Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada, doa saya, saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini ketika Tuhan berkenan atas hidupmu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu ini, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan berkenan atas hidupmu. Saudara, semua orang menginginkan, berusaha bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu menjadi satu kerinduan. Itu menjadi satu cita-cita di mana hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa kita adalah orang-orang yang tahu menyukakan, yang tahu menyenangkan hati Tuhan, yang tahu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh berkenan di hatinya. Saudara, bicara tentang berkenan atau perkenanan Tuhan, maka tidak lepas dari yang namanya Daud. Daud dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama, dia dikenal beloved of God, kekasih Tuhan. Kalau disebut dia kekasih Tuhan, berarti Daud memperlakukan Tuhan seperti kekasihnya, sehingga dia disebut kekasih Tuhan. Daud juga disebut adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi selain dia kekasih Tuhan, Daud juga disebut berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, Daud adalah salah satu orang yang terdekat dengan Tuhan. Hubungan Daud dengan Tuhan adalah hubungan yang selalu bertumbuh, dinamis. Hubungan yang memang begitu spesial, bukan sekedar, bukan biasa saja, tapi betul-betul ada satu pertumbuhan, ada satu keintiman, ada satu kedekatan yang begitu luar biasa. Nah, coba kita belajar apa yang membuat Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat Daud itu menyentuh hati Tuhan atau membuat dia berkenan di hati Tuhan. Dan apa akibatnya ketika dia berkenan. Nah, yang pertama saudara, yang perlu kita ketahui, apa yang membuat Daud itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Daud menaruh Tuhan sebagai gembalanya dan dia sebagai dombanya. Jadi bagi Daud, Tuhan itu adalah gembalanya dan dia adalah dombanya. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa artinya saudara? Daud sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Seekor domba tidak khawatir akan sesuatu apapun apabila ada gembalanya di situ. Domba itu mengandalkan gembalanya. Gembala menjamin keselamatan domba-dombanya. Gembala menjamin semua kebutuhan
domba-dombanya. Dan ini yang membuat Daud itu berkenan di hati Tuhan. Daud menempatkan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan dia adalah dombanya. Jadi Daud benar-benar menaruh Tuhan di posisi yang terbaik. Daud percaya bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Tuhan adalah pemenuh semua kebutuhan dia. Lalu kemudian saudara, ini yang keren. Daud itu sungguh mengejar perkenanan dan hubungan yang spesial dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Jadi Daud betul-betul sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah hal yang prioritas bagi dia. Hal yang dia butuhkan lebih dari apapun. Sehingga Daud berkata, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jadi saudara, dia sungguh-sungguh dia menjadikan Tuhan menjadi kekasihnya yang terbaik yang dia rindukan setiap saat. Dan kalau begini saudara, apa enggak tersentuh hati Tuhan? Apa enggak Tuhan itu senang sehingga tidak terkejut Daud itu dikenan oleh Allah? Nah, saudara, apa kemudian yang Daud lakukan? Daud itu tahu apa-apa yang membuat Tuhan itu berkenan. Apa yang membuat Tuhan itu senang, berkenan terhadap kita. Daud itu tahu. Nah, apa yang Daud lakukan? Daud itu rendah hati. Daud itu berserah. Daud itu taat. Ini adalah hal-hal yang menyenangkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Rendah hati, berserah, dan taat. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saudara, kalau mau mengejar perkenanan Tuhan, maka harus rendah hati saudara. Harus berserah total. Dan harus taat kepada Tuhan. Itu penting sekali. Lalu kemudian saudara, Daud itu apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada dusta. Dia apa adanya di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dia apa adanya terbuka. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi saudara, Tuhan itu senang kalau kita jujur. Tuhan itu senang kalau kita apa adanya, tidak munafik, tidak menyembunyikan dosa, sebab memang tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Lalu kemudian saudara, Daud adalah orang yang bersyukur untuk segala sesuatu. Jadi tidak terkejut ketika Daud boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketika Daud berkenan kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Apa akibatnya? Daud ada di hati Tuhan. Daud ada di rencana Tuhan. Sehingga Tuhan mempromosikan Daud. Sehingga Tuhan mengurapi Daud. Sehingga Tuhan memakai Daud. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, pengurapan Tuhan ada atas orang itu. Pemakaian Tuhan ada pada orang itu. Dan orang itu berjalan dalam otoritas Tuhan. Dan rencana Tuhan yang dahsyat digenapi. Sebab berkenan di hati Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya, kita boleh berkenan. Dan kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Bersyukur kami punya Tuhan yang sangat baik. Engkau adalah Bapa kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang, menjadi anak-Mu yang boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ketika kami berkenan, pengurapan-Mu atas kami, pemakaian-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.